Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang strategi mengatasi ancaman di bidang dimulai sosbud angkang. Apa sih strategi? Strategi adalah kumpulan cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Strategi ancaman digunakan oleh sosbud hankam yang pertama di bidang ideologi. Tujuannya untuk mencegah ideologi lain terhadap ideologi Pancasila. Dengan unsur pertahanan berlapis, yang pertama unsur pertahanan di bidang militer, unsur pertahanan di bidang politik luar negeri, unsur pertahanan di bidang informasi, unsur pertahanan di bidang pendidikan, agar masyarakat mengetahui tentang ideologi, unsur pertahanan di bidang agama, dan unsur pertahanan militer. Kita juga harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar memperkukuh NKRI dalam menghadapi permasalahan bangsa Indonesia. Strategi mengatasi ancaman berdimensi politik. Secara umum, terdapat 5 strategi mengatasi ancaman berdimensi politik. Yang pertama, mengembangkan demokrasi politik. Kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Ketiga, mengembangkan sistem politik. 4, menegakkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab. Kelima, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik, khususnya lembaga legislatif, agar menjalankan fungsi dan peranannya dengan baik dan benar. Strategi dalam mengatasi ancaman di bidang politik secara khususnya dibagi menjadi pendekatan ke dalam dan pendekatan keluar. Pendekatan ke dalam yakni membangun sistem politik dalam negeri yang sehat dan dinamis dalam kerangka demokrasi yang menghargai kemajuan bangsa Indonesia. Pendekatan keluar yakni menyusun strategi dan upaya diplomatik atau perundingan lewat peningkatan peran instrumen politik luar negeri serta membangun kerjasama dan saling percaya dengan negara-negara lain yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi potensi konflik antar negara dalam lingkup internal, regional, supraregional, hingga global. Upaya negara dalam menghadapi ancaman berdimensi ekonomi adalah bangun penataan bidang ekonomi melalui penataan sistem ekonomi yang sehat dan berdaya saing. Pembangunan bidang ekonomi adalah dalam menghadapi ancaman berdimensi ekonomi dari eksternal adalah Indonesia harus membangun dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara utama dalam penataan ekonomi politik dunia. Membangun dan menjaga hubungan baik dengan kekuatan-kekuatan ekonomi dunia sangat penting dalam upaya peningkatan kemajuan ekonomi dalam negeri. Dalam hal ini, keterlibatan lapis pertahanan militer diwujudkan dalam meningkatkan usaha pertahanan untuk menciptakan kondisi keamanan nasional yang terkendali. Dari ancaman berdimensi sosial dan budaya. Nah, jadi dalam sosial adalah permasalahan sosial yang ada di Indonesia yang menjadi tiga dorongan yaitu fanatisme, terorisme, dan kekerasan. Nah, di tiga dorongan ini kita membutuhkan strategi kewarganegaraan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Nah, yang kedua yaitu menjadikan Pancasila sebagai pokok filter. Nah, bukan berarti kita tidak dapat menerima pendapat dari orang barat. Nah, kita juga bisa menjadi contoh hal-hal dari budaya barat. Contohnya hidup yang berkedisiplinan. Nah, tapi juga tidak menerima hal-hal yang negatif seperti hidup yang buruk. Nah, kita bisa menjadikan Pancasila sebagai filter dalam kehidupan. Yang baik bisa diterima, tapi yang buruk bisa ditolak. Dan selanjutnya yaitu meningkatkan rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme adalah rasa cinta, bangga tanpa merendahkan negara yang lain. Nah, berikut cara agar rasa nasionalisme semakin tinggi, yaitu kita mencintai produk dari Indonesia. Kita belajar pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Indonesia. Strategi mengatasi ancaman terorisme dapat dilakukan melalui upaya-upaya berikut. Ulangan tindak terorisme. Yang kedua, pengesahan undang-undang tentang anti terorisme. Yang ketiga, memperkuat aparat negara agar pelaku terorisme tidak dapat memperoleh senjata maupun kerjasama tersebut diharapkan kejahatan dunia maya dapat diminimalisasi.
kejahatan dunia maya. Kejahatan ini juga dikenal sebagai cybercrime. Kejahatan ini tidak terlihat tetapi dampaknya nyata. Strategi menghadapi cybercrime yang dilakukan adalah melakukan kerjasama melalui berbagai pihak. Konflik perbatasan antar negara dapat diselesaikan melalui strategi berikut. 1. Menguatkan alutsista dan meningkatkan teknologi untuk mengawasi daerah perbatasan. 2. Pemerintah melakukan perundingan dengan negara tetangga. 3. TNI menguatkan penjagaan di wilayah perbatasan dan dengan melakukan patroli perbatasan. Konflik perbatasan antar negara dapat diselesaikan melalui strategi berikut. Menguatkan alutsista dan meningkatkan teknologi untuk mengawasi daerah perbatasan. 2. Pemerintah melakukan perundingan dengan negara tetangga. TNI menguatkan penjagaan perbatasan. Ancaman illegal fishing. Fishing mengakibatkan negara merugi. Diperlukan upaya penangkapan kejahatan yang komprehensif untuk mengungkap dan meminimalisasi adanya illegal fishing di Indonesia. Pemerintah Indonesia dapat menyita atau menyandera kapal asing yang melintasi batas kedaulatan negara. Selain itu, pelaku dapat proses secara hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.